Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alpando De Pangestu dengan NIM 15036210054. Program studi saya adalah Pendidikan Teknik Bangunan dan untuk mata kuliah yang diampu adalah Strategi Media dan Pembelajaran yang diampu oleh Pak Arthur Irawan. Rian Arthur. Oke, nah di sini setelah perkenalan saya akan menjelaskan tentang pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukuran tanah. Nah, di sini saya menggunakan KD tersebut. Nah, ini ada keterangan saya selanjutnya. Nah, jadi KD pelajaran pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan juga teknik pengukuran tanah itu menjadi mata pelajaran yang sangat penting di SMK Negeri 1 Jenangan. Saya menggunakan jurnal dari ini karena eh, menggunakan pola interaksi pembelajaran antara guru dengan peserta didik dalam pembentuk pembelajaran ceramah atau penyampaian materi. Di kelas menggunakan bantuan bisa LCD, papan tulis, atau PowerPoint untuk menunjang eh, penjelasan yang disampaikan oleh peserta didik. Nah, di SMK ini juga memiliki peran dalam membina peserta didik untuk dapat meningkatkan daya saing melalui kreativitas, inovasi, kemandirian. Jadi, mata pelajaran yang sesuai KDT salah satunya adalah dasar-dasar konstruksi bangunan dan juga teknik pengukuran tanah. Di dalamnya ini berisi ilmu yang mendasari berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, dan juga dari sebuah bangunan. Nah, untuk media, saya menggunakan media Ehang Hot. Jadi media ini tuh kayak peserta didik juga mempelajari materi pengoperasian alat atau teodolitnya menggunakan media Ehang Hot. Jadi pengertian dari Hangout ini sendiri menurut Prastowo dari jurnal yang saya dapat adalah bahan ajar yang berbentuk tulisan yang digunakan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik untuk mencapai kompetensinya, seperti LMS. Nah, media Hangout ini memanfaatkan memiliki beberapa tujuan, yaitu mempermudah dalam menyampaikan materi, pembelajaran, memperluas pengetahuan peserta didik, dan membantu bahan ajar yang akan diajarkan. Dan juga pada mata pembelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan dan juga teknik pengukuran tanah mengoperasikan alat teodolit. Nah, setelah itu dilanjutkan diuji coba di sekolahan untuk mengetahui tanggapan atau respon dari peserta didik. Jadi, hands-on itu mirip LMS. Jadi, guru itu memberi kayak penyampaian materi melalui handout. Setelah itu, peserta didik dapat melanjutkan uji coba di sekolah untuk mengetahui eh, sejauh mana sih peserta didik itu mengetahui tanggapan atau respon dari peserta didik. Seperti itu. Nah, untuk model pembelajaran di sini ada saya menggunakan project based learning. Kenapa? Nah, dari analisis yang saya dapat bahwa model ini jadi ada teodolit yang disajikan dalam materi praktikum dengan menggunakan e-manual sebagai perangkat pembelajaran untuk menunjukkan bahwa pembelajaran dapat dilaksanakan dengan interaktif dan berbasis teknologi. Jadi kita disuruh praktek, eh, lalu proyeknya itu dalam hal laporan apa saja sih yang dipraktekkan, yang akan dilakukan oleh peserta didik tersebut seperti itu. Setelah itu ada nah, model pembelajaran berbasis proyek ini memungkinkan pengguna teknologi untuk menyelesaikan proyek tertentu. Hal ini juga memudahkan siswa untuk mengakses informasi dan melakukan hal yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Nah, jadi ada hubungannya hangout dengan model pembelajaran berbasis proyek. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk model pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menangani
menangani teodolit dan juga penerapan konsep yang dipelajari dalam praktik dalam rangka mata pelajaran dasar teknik konstruksi juga dapat dilakukan untuk kegiatan atau proyek-proyek selanjutnya seperti yang berkelanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai model pembelajaran based learning. Menurut saya, dari model pembelajaran based learning ini, siswa diharapkan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerapkan juga mengembangkan lebih lanjut keterampilan dari proyek tersebut. Jadi teodolit itu seperti kita melakukan proyek dan hasilnya itu juga diberikan berdasarkan masalah dan juga situasi dunia nyata seperti pengukuran tanah itu berapa sih kemiringannya, berapa sih ketinggian tanah tersebut, apakah apakah apa ya, apakah bisa apakah bisa tanah tersebut dalam pembangunan pembangunan konstruksi seperti itu. Oleh karena itu juga diharapkan melalui model pembelajaran based learning ini kayak kita tuh mampu mengidentifikasi dan juga menganalisis dan juga memecahkan masalah tersebut secara mandiri. Nah, melalui project based learning ini kita diharapkan seperti itu. Dan juga eh, kita mampu mengidentifikasi dari masalah dan juga memecahkan masalah secara tim. Jadi di sini ada pembelajaran kolaboratif berbasis proyek seperti itu teman-teman. Nah, dalam hal ini juga dalam hal ini juga siswa juga diajarkan untuk bekerja sama secara berkolaborasi yang tadi saya sebutkan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Nah, di sini kan praktek. Nah, praktek itu kan pasti berkelompok ya. Nah, di situ siswa itu diajarkan cara bekerja sama, bagaimana sih mengoperasikan dan bekerja sama dengan teman untuk mengoperasikan teodolit tersebut. Dengan cara ini juga siswa dapat mengembangkan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan dan juga kerjasama antar tim seperti ini lah. Jadi ada hubungannya juga handout dan juga model pembelajaran project based learning. Di situ saling berkaitan satu sama lain. Seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi. Selain itu, nah setelah itu yang saya sebutkan berkaitan, model pembelajaran berbasis proyek ini juga memungkinkan penggunaan teknologi untuk menyelesaikan proyek tertentu. Jadi handout ini akan membantu model pembelajaran proyek, yaitu proyeknya teodolit apa praktek teodolit yang kita laksanakan agar dapat memudahkan siswa untuk mengakses informasi. Jadi di situ sudah ada keterangan sebagai tata cara tata cara bagaimana menggunakannya seperti itu teman-teman. Selain itu juga model pembelajaran berbasis proyek ini juga meningkatkan keterampilan siswa dalam hal menangani teodolit. Nah, yang ini sangat membantu eh, model pembelajaran project based learning dan penerapan konsep yang dipelajari dalam praktik mata pelajaran dasar-dasar teknik konstruksi dan juga ilmu pengukuran tanah. Seperti itu, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.